Hai teman-teman, Om Swastiastu. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi tugas kami. Nah, di sini kelompok kami memiliki 3 ide aplikasi, yang dimana aplikasi pertama ialah daftar tugas, dan aplikasi kedua ialah belanja online. Dan yang terakhir yaitu ketiga, aplikasi pembelajaran dan kuis. 1. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi daftar tugas yang akan kami buat. Kelompok kami juga sudah mempertimbangkan fitur-fitur yang akan dibuat. 1. Antarmuka pengguna intuitif. Desain antarmuka yang mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna untuk mencatat, mengedit, dan mengelola daftar tugas dengan mudah. Nomor 2. Manajemen tugas yang efisien. Fitur untuk menambahkan, menghapus, dan menandai status tugas dengan cepat, termasuk juga kemampuan untuk mengatur prioritas tugas, tanggal jatuh tempo, dan kategori. Ketiga, notifikasi. Kemampuan untuk mengatur pengingat atau notifikasi untuk tugas-tugas yang penting atau mendesak. Keempat, sinkronasi antar perangkat. Memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menyinkronkan daftar tugas mereka di berbagai perangkat, misalnya melalui akun cloud atau sinkronasi dengan kalender. Yang kelima, kolaborasi. Fitur untuk berbagi daftar tugas dengan orang lain dan berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Keenam, catatan tambahan. Ruang untuk menambahkan catatan atau lampiran ke setiap tugas, memungkinkan pengguna untuk melampirkan informasi tambahan yang diperlukan. Ketujuh, statistik dan analisis. Menampilkan statistik tentang produktivitas pengguna, seperti jumlah tugas yang diselesaikan, waktu yang dihabiskan untuk setiap tugas, dan sebagainya. Fungsi dari aplikasi daftar tugas ialah pengguna dapat membuat daftar tugas, menetapkan tenggat waktu, mengatur prioritas, dan melacak kemajuan pekerjaan mereka. Tujuannya adalah untuk membantu mengingatkan produktivitas, mengurangi stres, dan memastikan bahwa semua tugas penting diselesaikan tepat waktu. Beberapa fitur yang sering dimiliki oleh aplikasi daftar tugas adalah antarmuka pengguna intuitif, manajemen tugas yang efisien, notifikasi, sinkronasi antar perangkat, kolaborasi, catatan tambahan, dan statistik dan analisis. Proses bisnis aplikasi belanja online melibatkan beberapa tahapan seperti pertama, riset dan perencanaan, identifikasi pasar target, analisis pesaing, dan perencanaan fitur serta model bisnis aplikasi. Kedua, pengembangan aplikasi. Tim pengembang bekerja untuk membuat aplikasi dengan fitur-fitur yang telah direncanakan, termasuk antarmuka pengguna yang ramah dan fungsionalitas yang dibutuhkan. Ketiga, pengujian. Aplikasi diuji untuk memastikan kualitasnya, termasuk keamanan, kestabilan, dan pengalaman pengguna. Keempat, ada peluncuran. Aplikasi diluncurkan ke pasar dengan strategi pemasaran yang sesuai, seperti promosi online, iklan, atau kemitraan dengan influencer. Kelima, ada pembayaran dan pengiriman. Proses pembayaran dan pengiriman barang harus efisien dan aman untuk memastikan kepuasan pelanggan. 6. Pelayanan pelanggan.
menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan efektif untuk menangani pertanyaan, masalah, dan keluhan pelanggan. Ketujuh, optimasi dan peningkatan. Berdasarkan umpan balik pelanggan dan analisis data, aplikasi terus ditingkatkan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi bisnis. Aplikasi belanja online memiliki beberapa fungsi yang memudahkan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kemudahan akses. Mengakses berbagai produk dan layanan dari kenyamanan rumah atau dimanapun dengan koneksi internet menghemat waktu dan tenaga. Kedua, hemat biaya. Biasanya, harga produk di aplikasi belanja online lebih kompetitif karena adanya diskon, penawaran, dan program loyalitas. Ketiga, penghematan waktu. Tidak perlu menghabiskan waktu untuk pergi ke toko fisik, mencari parkir, atau mengantri di kasir. Keempat, kemudahan pembayaran. Menyediakan berbagai opsi pembayaran yang nyaman, termasuk kartu kredit, transfer bank, atau pembayaran setelah barang diterima atau COD. Kemudian ada diskon atau promosi. Memberikan informasi tentang promosi, penawaran khusus dan diskon kepada pengguna melalui notifikasi atau email. Kemudian mereka untuk berhemat lebih banyak. Aktivitas yang dapat dilakukan di dalam aplikasi belanja online mencakup: pertama, pencarian produk. Pengguna dapat mencari produk berdasarkan kategori, merek, dan atau fitur tertentu yang mereka inginkan. Kedua, penjelajahan produk. Melihat daftar produk dan menelusuri berbagai pilihan yang tersedia. Ketiga, pilihan produk. Menambah produk ke dalam keranjang belanja untuk kemudian dibeli. Keempat, ada pembayaran. Memilih metode pembayaran dan melakukan transaksi pembelian. Kemudian terakhir, pemberitahuan promosi. Menerima pemberitahuan tentang promosi, diskon, atau penawaran khusus dari toko atau merek tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi pelajar dan kuis. Nah, dirancang oleh kelompok kami yaitu kelompok 2. Nah, jadi di sini aplikasi belajar dan kuis adalah perangkat lunak atau program yang khusus dirancang untuk komputer dan untuk membantu pengguna dalam proses pembelajaran dan menguji pengetahuan mereka atau pengetahuan siswa atau siswi dalam berbagai subjek atau topik. Tujuan utama dari aplikasi belajar atau kuis adalah untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang interaktif, fleksibel, dan seringkali menyenangkan bagi pengguna. Nah, mereka dapat membantu individu belajar mandiri, menjadi lebih pintar, lebih aktif, dan lain sebagainya. Mempersiapkan ujian atau tes, meningkatkan keterampilan, dan bahkan memfasilitasi pendidikan jarak jauh seperti aplikasi tersebut. Oke, jadi di sini saya akan lanjut ke beberapa fitur-fitur dan kekurangan dan juga kelebihannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur software pembelajaran kuis. Nah, di sini materi pembelajaran atau modul pembelajaran interaktif mencakup teks dan gambar atau multimedia dan menjelaskan konsep-konsep yang kompleks seperti contoh apa itu software, apa itu hardware, dan apa itu seperti ya materi-materi yang kalian dapatkan di sekolah atau dimanapun kalian berada. Pasti ada materi-materi yang kompleks ya. Nah, di sini yang kedua di sini ada kuis dan latihan soal. Nah, ini penting banget nih untuk kalian yang suka challenge-challenge atau suka pembelajaran yang menantang. Nah, di sini ada kuis-kuis dan latihan soal yang mungkin kalian perlukan untuk menjawab soal dan untuk menambah adrenalin kalian agar bisa menjawab. Nah, kalau misalkan dapat nilai kecil di soal ini, nggak masalah, kita bisa ulang lagi.
Baik, kita lanjut ke kekurangan dan kelebihannya. Oke, dan di sini yang pertama itu ada kelebihan ya. Nah, di sini kelebihannya itu seperti yang bilang di fitur-fitur tadi, teman-teman, seperti belajar kuis, belajar materi, dan belajar berbagai sebagainya, teman-teman ya. Dan di sini fleksibel juga untuk anak-anak atau anak SMA yang bosen lah untuk belajar banyak tulisan dan banyak materi-materi ya, teman-teman. Jadi ini cocok banget untuk kalian yang bosen sama materi atau intinya to the point lah. Nah, itu untuk kelebihannya. Jadi di sini kita lanjut ke kekurangannya. Nah, dan di sini juga ada kekurangannya. Nah, di sini kekurangan seperti kurangnya interaksi sosial dan terlalu fokus ke soal-soal di sini. Dan juga masih ada beberapa bug mungkin dalam aplikasinya. Jadi mohon maaf ya teman-teman, mungkin ada beberapa bug dan kesalahan dalam aplikasinya. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.